Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berbahagia sekali karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah. Momentum Ramadan ini selalu menghidupkan hati kita, mengasah hati kita. Karena Ramadan ini adalah ibadah sir. Kita berpuasa itu adalah ibadah rahasia. Rahasia hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita yang kita tahu hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Ramadan ini kita bisa mengasah dan meningkatkan iman di hati kita. Salah satu yang menjadi penentu dari suatu ibadah, suatu amalan adalah niat yang ikhlas. Maka jadikan niat yang ikhlas ini menjadi fondasi yang benar, menjadi fondasi yang kuat dalam kita beramal. Karena niat yang ikhlas itu akan menentukan nilai dari amal soleh. Merenungi perjalanan hidup kita, mungkin sejak kita kecil, kita remaja, mungkin sudah menjadi orang tua, kita akan bisa mengambil hikmah dari hidupnya hati kita. Bahwa niat yang kuat, niat yang ikhlas itu bisa membawa kita ke dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita meniatkan segala sesuatu aktivitas di dalam kehidupan kita hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka Allah dan Rasul-Nya akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kehidupan kita. Yang kedua, dengan kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka campur tangan Allah di dalam kehidupan kita akan kita rasakan. Misalnya ketika kita bersandar kepada orang-orang kuat. Misalnya kalau memiliki saudara seorang bupati atau seorang gubernur atau seorang menteri, mungkin dalam beberapa urusan Anda akan dipermudah. Urusan Anda akan lancar. Hebatnya, dahsyatnya ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangan Allah akan beserta kita. Bahkan ketika Allah sudah menghendaki, Allah lah yang akan menggerakkan orang lain untuk mempermudah urusan-urusan Anda. Jangankan hanya menggerakkan hati orang-orang besar, orang-orang berpengaruh ya. Menggerakkan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang menjadi rezeki bagi Anda, itu adalah hal yang mudah. Maka menyandarkan diri yang sebaik-baiknya, menyandarkan diri yang setinggi-tingginya, itu adalah penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah, marilah kita jadikan tujuan hidup kita ini benar-benar li'ilai kalimatillah. Dalam sejarah sudah mencatat seorang nabi yang luar biasa, yang ketika itu
serta kaumnya dikejar-kejar hingga ke tepi lautan. Nah, disitulah beliau dalam mempertahankan nilai-nilai akidah, dalam mempertahankan nilai-nilai perjuangan, diberikan sebuah ujian. Di depannya ada laut yang terbentang luas, di belakangnya ada pasukan yang siap membantai mereka. Innamal usri yusra. Disitulah ibarat puncak kesulitan. Maka disitulah doa-doa kita akan melangit. Disitulah innamal usri yusra. Disitulah tanda-tanda pertolongan Allah akan datang. Disitulah tanda-tanda keajaiban akan datang. Dan betul pula dengan tongkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada dia untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan terbelahlah lautan itu, terbentanglah sebuah jalan yang sangat luas, jalan yang terbentang lebar untuk dia mencapai tujuan. Ketika dalam puncak kesulitan, disitulah doa-doanya melangit, dan disitulah hadirnya pertolongan Allah, yaitu kepada Nabi kita, Nabiullah Musa alaihissalam, dan para pengikutnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari cerita itu, kita bisa mengambil sebuah hikmah, bahwa dalam setiap perjuangan kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, pasti kita akan menemui keadaan-keadaan yang membuat hati kita tidak nyaman. Menemui cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Tetapi ketika kita dalam puncak kesulitan, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar dengan sebenar-benarnya, meluruskan niat, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah sebenarnya tanda-tanda pertolongan Allah akan tiba. Disitulah doa-doa kita akan melangit. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan apa saja, akan menggerakkan hati siapa saja, akan menggerakkan yang Allah kehendaki untuk membuka jalan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, barang siapa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meneguhkan kedudukannya di muka bumi. Demikian tausiah Ramadan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.